Halo guys, bertemu lagi dengan Bro Tony. Di video kali ini saya akan mengomentari kenapa Cynthia Chandranaya tidak mau menemui tim bela diri bersatu di Bandar Lampung. Mari kita tonton videonya langsung. Kenapa waktu ada tim dari Jakarta kok tidak ditemui? Jadi bisa dibuktikan langsung di depan mereka. Nah, melalui video ini aku akan menjelaskannya. Yang pertama, aku pribadi tidak mengenal mereka. Kalaupun ada yang aku kenal, itu hanya satu orang. Tapi itu pun belum pernah bertatap muka. Dan beliau tidak menggunakan japri ke aku, tapi malah sudah langsung ke medsos. Jadi kita paham dong maksudnya apa kalau seperti itu. Kok bilang nggak japri ya, padahal kita udah japri. Saya udah japri. Terus udah WA. Terus katanya dia mau bicara baik-baik. Berarti artinya kan saya udah ada itikat baik gitu untuk japri. Bukan japri sebenarnya, seperti ramah tamah ya saya bilang kan. Bagaimana masalah kemarin tuh, kenapa ngomongnya kayak gini, saya udah ngomong juga, ada kok rekaman videonya. Terus ya udah, kalau salah kita minta maaf, ya nggak bisa dong, bisa salah kayak gitu. Saya bilang kita mau silaturahmi, dia bilang nggak mau tahu masalah silaturahmi, terserah. Yang kedua, tim dari Jakarta datang ke Lampung tidak atas undangan aku. Mereka datang atas keinginan mereka sendiri. Untuk silaturahmi ya tidak perlu dengan diundang dong, orang bertamu namanya. Dan tim dari Jakarta tersebut membawa kru TV pun tanpa sepengetahuan dan konfirmasi dulu ke aku. Kalaupun mereka membawa kru TV, salahnya di mana? Yang mana pada ujungnya aku tahu bahwa aku dilibatkan sehubungan kedatangan tim dari Jakarta ke Lampung. Yang ketiga, mereka sudah datang tanpa undangan tapi memaksa bertemu dengan menggunakan aparat hukum, seolah sebagai mediasi, dan mengundang aku tanpa surat izin yang jelas dan resmi. Kenapa kita pilih Polres? Karena Polres ini tempat yang netral. Ada beton, ada tiang, ada batu, kita bawa duren. Nah, coba aja praktekkan video-video yang kalian disklaim nyata. Karena kan nyata, mereka bilang itu nyata. Kenapa di mediasi polisi gitu supaya aman dan netral? Saya cuma takutnya disangkanya kita mau barbar. Ada aparat yang mengetahui, itu bagus, lebih safety untuk semuanya. Buat saya juga safety. Saya takut juga loh di masa datang silaturahmi, nggak taunya dibawain preman, gitu. Olehnya jelas, karena yang mengundang atas nama aparat hukum, yang mengundang secara tidak resmi, saya pun menjadi waspada dan hati-hati. Ada apa ini? Itulah kenapa saya menggunakan kuasa hukum untuk memenuhi panggilan tidak resmi tersebut. 4. Ternyata tim dari Jakarta sudah ada di tempat yang dimaksud dalam undangan tidak resmi tersebut. Dan tim dari Jakarta tersebut sudah datang beramai-ramai, bahkan sangat ramai. Kebetulan semua ada di sini saya bawa. Kenapa? Karena kami semua sudah menghubungi Mbak Anjarweni, dan semuanya tidak dibalas. Kedua, sosial media kami semua diblok. Dan menuntut beberapa tuntutan pembuktian seolah bertindak sebagai penegak hukum di bidang bela diri, tapi tanpa lisensi resmi dari negara. Ya, mereka datang bukan sebagai penegak hukum di bidang bela diri, tetapi mereka datang hanya ingin membuktikan beberapa video yang CC buat. Padahal kami pengen datang hanya untuk menanyakan keabsahan dari konten-konten yang dia buat. Karena konten-konten yang dia buat menurut kami Pak, itu ada di luar logika kami. Yang di luar kapasitas yang kita mengetahui, kita ingin tahu seperti apa, begitu loh Pak. Nah, itu ajakan itu, permintaan kita untuk silaturahmi mengetahui keabsahan dari ilmu dari Master Agus dan Mbak Cynthia Chandranaya itu ditolak mentah-mentah dengan cara pemblokiran sosial media. Yang kelima, menggunakan alasan pembodohan publik untuk menyerang dan menyudutkan saya dan Harimau Utara. Sebenarnya menurut saya, jika yang saya lakukan itu adalah editan dan pembodohan publik, seyogianya tunjukkan dengan tindakan sebagai contoh yang bukan editan.
Jadi bisa menjadi nilai rujukan yang jelas, bukan mengubah-ubah video yang sudah ada jadi dibuat seolah editan, yang justru meruncing ke pembohongan publik. Kalau kata-kata ini kan lucu. Yang membuat video spektakuler itu kan Cece. Jadi ya mereka bela diri bersatu itu hanya ingin melihat dengan mata kepala sendiri apakah video-video tersebut itu real, asli dibuat dan memang bisa dilakukan. Karena konten-konten yang dia buat menurut kami Pak, itu ada di luar logika kami. Yang di luar kapasitas yang kita mengetahui, kita ingin tahu seperti apa, begitu loh Pak. Itu yang mereka butuhkan, bukan sebaliknya yang Cece tuntut bahwa mereka harus membuktikan. Nah, lucu itu dong. Yang keenam, beberapa oknum tim dari Jakarta sudah memiliki tujuan terselubung. Buktinya adalah pokok pembahasan sudah melenceng dari pokok awal permasalahan yang mana saya dituduh telah melecehkan aliran bela diri tertentu. Dari pokok itu, pokok utama digeser secara bertahap ke masalah video-video yang telah saya unggah ke media sosial. Kalau menurut pengamatan saya, hal tersebut dikarenakan lihat video ini. Tapi yang gue tahu dari kasus tersebut itu bermula pada saat Mbak Cynthia Chandranaya ini membuat sebuah video yang memberitahu atau menginformasikan bahwa fighter MMA itu jago bertarung di ring, belum tentu jago bertarung di jalanan. Dan dia membandingkan dengan dirinya yang menjelaskan bahwa dia pernah bertarung dengan orang-orang jahat di jalanan, sehingga hal tersebut membuat fighter-fighter MMA merasa direndahkan, merasa seakan-akan fighter MMA ini lebih lemah daripada Mbak Cynthia Chandranaya ini. Lalu fighter-fighter MMA ini akhirnya ngajak diskusi nih ke Mbak Cynthia ini untuk membahas video tersebut. Tapi langkah yang diambil oleh Cynthia Chandranaya ini sangat tidak bertanggung jawab. Videonya malah dihapus dan malah memblokir akun media sosial dari fighter-fighter MMA yang ngajak diskusi ini. Akhirnya makin memanaslah kasus ini. Harusnya pembuktian itu dimulai dari oknum yang menyimpulkan bahwa itu adalah editan, di mana oknum tersebut harus bisa membuktikan bagaimana yang bukan editan secara nyata dan jelas, agar tidak terjadinya penyimpangan dan fitnah seperti yang tersebar saat ini. Contoh kecil, seorang guru matematika bisa menyalahkan dan menilai siswanya yang salah dalam matematika. Sudah pasti guru tersebut bisa memberikan contoh tentang matematika juga dengan baik. Baru si siswa tidak bingung. Ini fakta loh. Yang tidak percaya suruh buktiin. Katanya gitu. Itu sih aneh ya. Oh, kalau nggak percaya, kok mau kebalik sih? Bingung saya. Orang saya yang nggak percaya, tapi kok malah saya yang disuruh buktikan. Dibilang kalau matematika itu, kalau gurunya bilang ini salah nih, ya ini salah nih, kamu salah nih, terus gurunya suruh buktikan, mana salah sih bu? Ya udah, guru buktikan. Nah gini loh yang benar, itu kan salah atau tidak salah. Kalau masalah masuk akal atau tidak masuk akal, itu yang membuktikan yang percaya kalau itu adalah masuk akal. Jadi katanya ini asli. Saya bilang itu tidak masuk akal. Ini masuk akal. Terus masa dia harus bilang, ayo kamu buktikan kalau tidak masuk akal. Orang tidak masuk akal gimana saya cari buktiinnya? Situ bilang masuk akal, buktiin kalau masuk akal. Bukannya matematika, ini fakta loh. Kalau ngomong kayak gitu, ini fakta loh. Iya fakta. Kalau matematika itu salah atau tidak salah. Salah atau betul. Yang bilang salah, betul kan? Ini yang betul. Saya bukan bilang itu salah. Siapa bilang itu salah? Ayo. Nah, saya nggak bilang salah. Saya bilang itu tidak masuk akal. Yang ketujuh, tim dari Jakarta datang dengan maksud ingin bersilaturahmi dengan baik-baik. Tapi sebelum itu sudah menjelek-jelekan kami terlebih dahulu di media sosial. Baru mau bersilaturahmi. Kalau hal ini, Cece jelas memutarbalikkan cerita. Karena awalnya Cece membuat video yang mendiskreditkan bela diri tertentu. Lalu malah video tersebut malah dihapus. Bahkan akhirnya Cece memblokir akun media sosial teman-teman bela diri bersatu. Yang kedelapan,
kami mengalah dan mau menemui mereka dengan beberapa persyaratan, yaitu masing-masing dari kedua belah pihak 5 orang dan 1 handphone dari masing-masing. Kita akan melakukan latihan bersama tendang pilar dan pipa besi, yang mana apapun hasilnya kita menjadi saudara. Lalu kenapa pihak kami memilih tendang pilar dan tendang pipa? Ibarat makan di restoran. Ini baru makanan pembuka, karena kita memang belum saling kenal. Mana mungkin kita minta ini dan itu pada orang yang belum kita kenal. Kalau perumpamaan tentang restoran, ya saya nggak perlu kenal sama pemiliknya. Pokoknya saya bawa uang, saya pengen, ya saya beli aja. Kalau memang itu tidak bisa diterima, artinya saya mungkin kita tulis aja. Oh, nendang pilar ya? Berarti seperti di video nendang pilar sampai hancur ya? Tidak seperti itu. Kalau kita mau mencari seperti itu, Bang, Iya. kita mau Cuma kita juga bisa kok misalnya nendang doang. Iya. Iya, bullshit ya. Memang pembuktian itu kan harus sesuai dengan videonya. Kalau cuma menendang pilar itu kan bukan pembuktian. Kalau tendang pipa dan tendang pilar, saya percaya CC bisa, tetapi pilarnya tidak rontok, ya bisa. Jangankan dia, orang biasa juga bisa. Itulah kenapa kita berkenalan dulu dengan latihan yang paling mudah untuk dilakukan bersama. Karena seperti yang diketahui pihak tim dari Jakarta tersebut, beberapa adalah juara, bahkan ada yang juara dunia. Kalau Cici sudah tahu mereka itu sang juara, ada yang juara nasional, bahkan juara dunia, ngapain latihan yang paling mudah? Yang ke-9, faktanya di tempat dan waktu yang telah disepakati ternyata saat pihak kami menemui pihak mereka di lokasi dan waktu yang telah disepakati, ternyata pihak tim dari Jakarta mengingkari kesepakatan itu secara sepihak dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dan pihak tim dari Jakarta pun telah menyimpulkan sebuah hasil secara sepihak tanpa menjalani kesepakatan terlebih dahulu, seperti yang sudah disepakati. Kalau dalam hal ini, mereka bukan mengingkari, mereka datang untuk 5 hal ini. Kita pengen melihat live depan mata kita di batu yang kita pilih dan durian yang kita beli juga. Bisakah Mbak Cynthia Chandranaya memukul durian sama batu-batu sandarannya pecah? Itu harus dibuktikan. Yang kedua, Master Agus, saya mau lihat handstand dengan 1 jari. Itu depan mata kita tapi ya. Depan mata kita. Depan mata kita, bukan depan mata orang lain. Betul. Terus berikutnya, Tendang tembok sampai hancur. Tunggu dulu. Ada lagi yang 1 jari lagi. Sebelumnya. Cynthia. Ada push up 1 jari kita pengen lihat. depan mata kita ya. Depan mata kita. Ya. Golok siluman. Wortel ditempel di tiang, ditebas, tiangnya nggak putus, tapi wortelnya putus. Itu luar biasa. Itu harus dibuktikan depan mata kita. Wortelnya kita beli, tiangnya kita yang pilih. Kalau tidak ada satupun dari 5 poin tersebut disanggupi oleh Cynthia Chandranaya, lah untuk apa lagi? Yang ke-10, dari semua kejadian di atas dan yang masih terjadi hingga saat ini, dapat disimpulkan adalah bukan pembuktian yang jadi pokok utama, tapi memang ada oknum-oknum dari tim tersebut di atas yang punya tujuan utama adalah untuk menghancurkan nama baik kami. Buktinya adalah pokok masalah yang bergeser. Pencemaran nama baik di media sosial dengan bukti yang mengada-ngada dalam hal ini tanpa bukti yang kuat. Pendekatan yang tidak baik. Dan sekarang mulai mengusik-ngusik kehidupan privasi kami yang tidak ada hubungannya dengan pokok masalah awal. Menurut saya itu bukan untuk menghancurkan reputasi CC sendiri. Kalau memang bisa dibuktikan, justru tambah kebanggaannya lebih bagus. Tapi kalau itu editan, ya bilang aja editan. Kita Kalau kemarin tidak ada yang soalnya disanggupin, mungkin yang bersangkutan mau datang mau bilang bahwa itu cuma editing atau itu cuma Ya. permainan kamera atau memang mereka Itu tidak memang apa-apa, setiap Pak. hari melakukan itu untuk hiburan. Ya. Kita nggak apa-apa selesai sampai di sini. Selesai. Tapi pengen klarifikasi bahwa itu
yang begini Pak, kakinya di atas udara. Nah. Itu bilang aja itu hanya tipuan kamera. Ya. Clear, karena itu tantangan. Sebenarnya itu sih Pak. Kalau mereka Kalau nendang pilar kita juga ada bikin video kita nendang tiang listrik. Oke guys, itu alasan Chandra Naya kenapa tidak mau bertemu dengan tim dari Bela Diri Bersatu. Anda bisa menilai apakah alasan itu menurut netizen masuk akal atau tidak. Ya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Salam. Kalau nggak bisa buktiin itu pembodohan publik. Nah, itu dia. Kita cuma butuh pembuktian bukan omongan, jadi kalian nilai. Oke?